Fenomena pengunduran diri yang banyak dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang memberikan gambaran mengenai budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Budaya mundur yang merupakan cerminan dari budaya malu telah menjadi satu tradisi sejarah bangsa Jepang yang panjang, sekaligus memberikan suatu gambaran mengenai budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Harakiri politik yang dilakukan di kalangan pejabat publik Jepang wujud satu rasa pertanggungjawaban yang besar terhadap kelompok, merupakan satu harga mutlak yang harus dibayar oleh masing-masing individu. Di Jepang, mundur dari sebuah jabatan menjadi hal yang lumrah. Bahkan dianggap sebagai langkah terakhir menjaga kehormatan sebagai seorang pemimpin. Tak terhitung berapa pejabat, politisi, hingga pemimpin perusahaan yang memutuskan mundur. Hal yang jarang dilakukan pemimpin di Indonesia. Yasuhiro Hanashi, Menteri Kehakiman Jepang ini, mengundurkan diri di tengah hujan kritik karena pernyataan kontroversialnya mengenai eksekusi mati. Ia menyedot perhatian karena mendukung eksekusi mati di pagi hari. Teknik yang selama ini dikritik kelompok pembela hak asasi manusia. Selama ini Jepang baru akan memberi notifikasi eksekusi kepada seorang terpidana mati pada pagi di hari ia akan dieksekusi. Kalau komentarnya menuai kritik, Hanashi langsung meminta maaf dan menarik pernyataannya di hadapan parlemen Jepang. Namun gelombang kritik tak berhenti menghujaninya, hingga Hanashi pun mengundurkan diri. Minoru Terada, Menteri Dalam Negeri Jepang dalam kabinet yang sama dengan Hanashi ini, malah telah lebih dulu mundur. Terada mengundurkan diri usai skandal pencatatan dana politiknya. Pengunduran menteri kabinet di era ini terjadi di tengah kemerosotan popularitas partai berkuasa Jepang, Partai Demokratik Liberal, yang menimbulkan kontroversi karena dianggap terkait dengan gereja unifikasi yang terseret dalam kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2020. Pada 3 September 2021, Yoshihide Suga mengumumkan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan partai berkuasa, yang berarti juga mengundurkan diri dari jabatannya. Walau jabatan Perdana Menteri Jepang itu baru setahun diembannya pasca pengunduran diri Perdana Menteri terdahulu, Shinzo Abe, karena alasan kesehatan. Kritikan-kritikan pedas publik atas pemerintahannya, yang dianggap tidak becus menangani COVID-19, menimbulkan konflik batin Suga. Suga yang merasa gagal menjalankan keinginan rakyat Jepang, memilih mundur dari pencalonan Perdana Menteri untuk periode selanjutnya. Suga beralasan dirinya memiliki energi yang terbatas bila harus menyibukkan diri dengan pencalonannya di tengah upayanya untuk mengatasi wabah COVID-19 di akhir masa periode jabatannya. Shinzo Abe tercatat sebagai orang terlama menduduki kursi Perdana Menteri Jepang. Jabatan yang diembannya sejak tahun 2012 ini kemudian dilepaskan Abe di tahun 2020 karena alasan kesehatan yang terus menurun dan dikhawatirkan akan mengganggu kinerjanya. Abe bahkan meminta maaf kepada masyarakat Jepang karena tidak mampu menyelesaikan tugas yang diembannya. Tak berselang 2 tahun kemudian, Shinzo Abe tewas dalam pembunuhan. Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda mengundurkan diri dari jabatannya. Fukuda menjadi Perdana Menteri pada 2007. Mundurnya Fukuda akibat Partai Demokrat Liberal yang kehilangan kendali di majelis parlemen. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Jepang juga melemah. Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mundur dari jabatannya yang baru berusia 8 bulan. Dia dilantik pada 16 September 2009. Hatoyama mundur karena menganggap dirinya telah gagal memenuhi janji kampanyenya untuk memindahkan pangkalan marinir Amerika Serikat dari Pulau Okinawa. Naotakan, bencana alam tsunami bahkan tidak bisa dipakai sebagai alasan seorang pemimpin Jepang untuk mempertahankan sebuah kedudukan. Naotakan yang menjadi Perdana Menteri sejak Juni 2010 hingga September 2011 ini memutuskan untuk mengundurkan diri setahun pasca menjabat karena merasa gagal memulihkan situasi dan kondisi di Jepang setelah dihantam tsunami di tahun 2011 yang menyebabkan krisis nuklir kala itu.
Fumio Kishida. Entah perasaan apa yang berkecamuk di Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat dirinya harus mengumumkan pemecatan putranya yang menjabat sebagai sekretaris kebijakan eksekutif. Pesta pribadi pergantian tahun yang dilakukan Shotaro Kishida yang mengundang kerabat dan beberapa rekannya di kediaman resmi Perdana Menteri yang dijabat ayahnya memicu kemarahan publik. Bangunan yang hampir berusia 100 tahun itu sebelumnya adalah kantor Perdana Menteri dan menjadi tempat tinggal resmi pada tahun 2005 saat kantor baru dibangun. Foto-foto pesta akhir tahun itu pun beredar dan diterbitkan oleh majalah mingguan Sukan Bunsen. Dia mengatakan telah menegur putranya karena mengadakan pesta tersebut. Namun kritik dan kemarahan publik sudah tidak dapat terbendung dan menurunkan dukungan terhadapnya. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno berjanji untuk memastikan pengelolaan fasilitas yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang. Kishida menunjuk putranya sebagai sekretaris kebijakan. Penunjukan tersebut dikritik sebagai nepotisme. Ini bukan pertama kalinya putra Kishida mendapat kecaman karena memanfaatkan posisi resminya untuk kegiatan pribadi. Dia pernah ditegur karena menggunakan mobil kedutaan untuk tamasya pribadi di Inggris dan Paris. Selain itu, dia juga pernah membeli souvenir untuk anggota kabinet di sebuah departemen store mewah di London saat menemani ayahnya dalam sebuah perjalanan. Itaro Nakamura, kepala Kepolisian Nasional Jepang ini, mengumumkan pengunduran dirinya usai penyelidikan yang menemukan kelalaian dalam pengamanan mendiang mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Abe meninggal dunia setelah ditembak dari jarak dekat saat berpidato kampanye partainya di kota Nara pada awal Juli 2002. Dalam konferensi pers di hadapan wartawan, Nakamura mengungkapkan, "Kami memutuskan untuk merombak personel kami dan memulai lembaran baru kewajiban pengamanan kami. Dan maka dari itu, saya mengajukan pengunduran diri saya ke Komisi Keamanan Publik Nasional hari ini." Jika Nakamura mundur karena merasa bertanggung jawab atas kelalaian institusi yang ia pimpin. Makiko Yamada, juru bicara utama Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, mengundurkan diri setelah dia dan birokrat senior lainnya ditegur karena menghadiri makan malam mahal yang diselenggarakan oleh putra Suga. Pemerintahan Suga, termasuk Yamada, pejabat di Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi, telah menghadapi kemarahan publik setelah majalah mingguan Sukan Bunsan memberitakan bahwa putra tertua Suga, Seigo Suga, seorang eksekutif di sebuah perusahaan film, telah membayar makan malam mahal untuk para birokrat senior. Sementara hukum etika pegawai negeri sipil Jepang melarang pegawai pemerintah menerima hadiah atau hiburan dari perusahaan atau individu yang terlihat menjilat. Tak sedikit orang-orang penting di Jepang yang mundur karena dianggap gagal memenuhi janji atau terbelit skandal. Budaya yang biasanya disertai dengan gerakan membungkuk sebagai permintaan maaf yang mendalam ini memang seakan menjadi ciri khas negeri matahari terbit tersebut. Budaya malu yang memang telah tertanam di tengah masyarakat Jepang. Di Jepang lebih baik mati dibanding harus menanggung malu sepanjang hidupnya. Terlalu sadis mungkin jika harus menempuh jalan kematian dengan ritual harakiri, sehingga mundur dari jabatan dianggap lebih berperi kemanusiaan untuk tetap menjaga kehormatan.